Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini saya akan berbagi sharing tentang materi yang bertopik aplikasi Montessori di rumah. Bagaimana kita menerapkan metode Montessori ini di rumah untuk rentang anak usia dini di 0 sampai 6 tahun. Yuk kita sama-sama simak ya. Ini sekilas dulu tentang profil pemateri. Saya dari Rumah Montessori, nama saya Ivi Maya Safitri. Semuanya bisa dibaca aja mungkin di sini ya, karena saya akan langsung masuk ke paparan materinya. Nah, kali ini kita akan bahas 3 pokok bahasan sesuai dengan topik tadi, tapi tetap harus ada latar belakangnya, tetap harus ada pengantarnya untuk menuju ke materi inti. Nah, untuk itu, ini ada 3 pokok yang sudah dibagi. Kita akan membahas dulu tentang sekilas Montessori itu apa sih? Kemudian nanti kita masuk ke hal penting dalam persiapan dan penerapan Montessori di rumah. Lalu kita masuk juga akan membahas tentang material ajar Montessori apa saja yang bisa disiapkan sendiri untuk di rumah. Yang mudah-mudah tentunya ya. Nah, ini adalah figur dari Dr. Maria Montessori yang memelopori metode pembelajaran Montessori. Baik, kita akan bahas sekilas tentang Montessori sesuai dengan pokok bahasan yang pertama yang rencananya akan dibagi hari ini. Nah, ini tentang metode Montessori, kita nggak akan banyak-banyak membahasnya, maka singkat saja yang bisa saya sampaikan, yaitu metode ini adalah merupakan metode pengajaran yang dipelopori oleh Dr. Maria Montessori. Yang dipadukan di sini dalam penerapannya adalah ilmu kedokteran dipakai, psikologi perkembangan juga dipakai, kemudian masuklah juga materi-materi yang bersinggungan dengan ilmu pendidikan konvensional. Lalu ada juga disiapkan alat-alat edukasi yang memang sesuai dengan kebutuhan anak. Metode yang betul-betul dipelopori oleh beliau, oleh Maria Montessori ini adalah untuk anak usia 0 sampai 12 tahun. Kenapa tidak sampai SMP? Kenapa tidak sampai SMA? Karena usia beliaulah yang membatasi penelitian dan pengembangannya. Untuk SMP, SMA itu dilanjutkan oleh pengikut-pengikutnya. Karena Maria Montessori sudah wafat pada waktu itu dan konsep untuk kelanjutan metode pendidikannya untuk SMP dan SMA terhenti sehingga dilanjutkan oleh pengikutnya. Aturan baku, metode baku, dan lain sebagainya banyak kuat di rentang usia untuk anak di 0-12 tahun. Nah, sifat dari metode pengajaran beliau itu sifatnya universal. Ini artinya metode ini mempelajari seluruh kebudayaan di dunia. Walaupun makin ke sini dikembangkan dengan adanya kekhususan untuk dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok yang mungkin menuju kepada sebuah pendidikan agama, ya, dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya metode ini bersifat universal dan mempunyai tujuan jangka panjangnya yaitu adalah membentuk pribadi anak mandiri, percaya diri, dan juga bisa menghargai perbedaan sehingga dapat menjadi warga dunia yang handal. Baik, kalau kita lihat lagi, metode pengajaran metode Montessori ini punya ciri khasnya, yaitu adalah child center, kebutuhan individual yang menjadi fokus. Jadi kalau misalnya di sekolah-sekolah konvensional targetnya bisa satu kelas sama barengan, tapi untuk kurikulum atau metode pembelajaran Montessori ini tidak disesuaikan dengan kebutuhan individual. Jadi kalau ada anak yang sama-sama usianya 3 tahun, belum tentu sama rencana belajarnya, kurikulumnya, rencana kegiatannya, semuanya disesuaikan dengan tumbuh kembangnya mereka masing-masing. Usia biologis boleh sama, sama-sama 3 tahun. Tapi
Usia perkembangan biasanya berbeda. Mungkin 3 tahun yang A, dia sudah banyak bicara, bahasa sudah baik. Tapi untuk 3 tahun yang sama, tapi untuk anak B, dia masih belum bisa sama kemampuannya dengan anak 3 tahun yang A. Ya, artinya masih banyak kekurangan misalnya di bahasa, belum matang bahasanya dan lain sebagainya. Sudah jelas pasti itu akan mempunyai kebutuhan individual yang berbeda, kebutuhan belajar yang berbeda dengan anak 3 tahun yang A tadi, ya. Lalu di sini ada prinsip dan tata cara kerja yang jelas untuk kurikulum ini. Semua ada SOP-nya, ada peraturannya, sehingga bagi fasilitator akan memudahkan untuk melaksanakannya di lapangan. Panduannya itu jelas. Kemudian alat belajarnya jelas juga, fungsi, cara penyampaiannya. Memang banyak sekali alat edukasi yang merupakan kreasi dari metode Montessori ini. Semuanya sudah ada cara kerjanya, tujuannya untuk apa, cara penyampaiannya pun sudah ada aturannya. Sehingga yang menjalankan di lapangan pun menjadi mempunyai pegangan yang cukup kuat untuk menyampaikan di lapangan. Kemudian pola ajarnya seperti apa? Pola ajarnya ini akan melibatkan seluruh sensori dan motor individu. Dan ini semua dikerjakan dengan aktif. Tidak ada yang kebanyakan atau didominasi dengan duduk diam. Seperti sekolah konvensional lainnya yang banyak mendapatkan pembelajaran satu arah. Duduknya harus tidak banyak bergerak, banyak mendengarkan, banyak menulis, dan lain sebagainya. Tapi tidak sama dengan apa yang dikerjakan oleh metode Montessori ini. Pembelajarannya pun interaktif dan banyak variasinya karena pilihan alatnya juga beragam, ya. Kenapa melibatkan seluruh sensori motor? Ya, dari mulai dia bisa memilih kegiatan yang ingin dia kerjakan hari itu, dia harus membawa apa-apa, menyiapkan semua materi belajarnya sendiri, ngambil dari rak sendiri, kemudian menyiapkan di meja atau di lantainya sendiri, lalu dia pun akan mencoba kegiatan yang sudah diambilnya itu sendiri dengan minimal bantuan orang dewasa. Nah, kemudian seluruh alat pembelajarannya pun digunakan secara aktif dan maksimal oleh anak didik. Tidak ada yang istilahnya guru mencontohkan cara bekerja sebuah alat, lalu kemudian anaknya sampai tidak diberikan kesempatan untuk mencobanya. Justru kebalik, yang harus banyak mencoba alat kegiatan tersebut adalah justru anaknya. Sedikit saja presentasi dari gurunya atau fasilitatornya. Itulah yang menyebabkan keterlibatan seluruh sensori motor dipakai secara maksimal karena memang anak usia dini, anak usia belajar itu sedang aktif-aktifnya untuk bergerak. Kemudian juga di sini seluruh penyampaian materi tidak semua berbentuk lembar kerja atau worksheet, tapi berupa kegiatan-kegiatan praktikal. Misalnya ketika mendapatkan konsep belajar panjang pendek, anak-anak diminta untuk membangun tangga dari tongkat yang paling panjang ke yang paling pendek. Sedangkan mungkin di sekolah-sekolah konvensional kebanyakan menggunakan worksheet atau lembar kerja, disuruh memilih gambar yang mana yang paling panjang, yang mana yang pendek. Kalau di metode ini lebih difokuskan, dititik beratkan bahwa anak melakukan praktek, yaitu menyusun tangga tadi. Sehingga semua pergerakan sensori motornya aktif dilibatkan. Itu contohnya, ya. Kemudian di sini akan terasa sekali semua kegiatan pembelajaran metode ini mengakomodir semua tipikal gaya belajar. Dari mulai yang auditori, ya karena kita ada penyampaian lewat verbal. Lalu kinestetik sudah pasti, karena semua melalui gerakan motor anak bisa belajar melalui itu. Kemudian visual, ya jelas juga. Semua tidak ada yang dia tidak lihat lewat visualisasinya. Kemudian juga menstimulasi seluruh aspek kecerdasan. Seluruh potensi kecerdasan majemuk yang ada pada anak betul-betul distimulasi dengan maksimal dengan melalui metode ini. Tidak ada yang istilahnya tidak digali
potensi kecerdasannya. Karena semuanya benar-benar diaktifkan pada saat dia belajar menggunakan seluruh sensori dan motoriknya. Kemudian di sini juga pembelajaran melalui metode ini dilaksanakan terintegrasi dengan berpandu pada karakteristik umum anak dan lingkungan. Jadi itu dua poin yang juga sangat-sangat mempengaruhi bagaimana si Montessori ini, metode ini diterapkan. Lalu kemudian bagaimana apa saja sih karakteristik umum anak yang bisa masuk menjadi bahan dasar metode pembelajaran ini? Ya, jadi kenapa sistem belajar metode Montessori itu seperti itu adanya? Karena Montessori percaya semua karakteristik umum anak inilah yang dia pakai untuk membuat metode belajarnya yang dia ciptakan tersebut. Montessori percaya karena setiap anak itu punya otak yang menyerap semua informasi dengan cepat. Jadi ketika dia senang, ketika dia memiliki kenyamanan dalam aktivitasnya, dia akan mempunyai otak yang sangat menyerap setiap informasi yang diberikan. Kemudian anak-anak juga melalui masa-masa pekanya masing-masing. Setiap anak ingin belajar, ingin tahu, ya. Bisa dibayangkan anak yang selalu aktif bertanya, selalu ingin pegang ini dan itu. Itulah yang dikerjakan oleh Montessori, digunakan bahwa keinginan belajarnya itu dimaksimalkan. Tidak dilarang untuk tidak pegang apa-apa, tapi diarahkan. Silakan pegang, tapi disampaikan juga maknanya dari apapun yang ingin dipegang anak, ingin diteliti anak. Ya. Kemudian mereka belajar melalui bermain, tampaknya aja main-main, tapi sebetulnya mereka sedang mempelajari sesuatu. Kita sebagai orang dewasa menganggapnya bermain karena posisi kita sudah berbeda, masa-masa bermain kita sudah lewat. Lalu setiap anak juga akan melalui tahapan perkembangan. Tidak akan ada anak yang stuck di usia 0-2 tahun saja ya, tapi mereka akan menjadi anak-anak yang dari 0 menjadi 3 tahun, 3 ke 6 tahun, 6 tahun ke 12 tahun, 12 ke 15 tahun sampai ke masa dewasa. Jadi tidak perlu khawatir. Ini artinya bahwa anak akan melalui perkembangannya dan juga akan meningkat kemampuannya seiring meningkat perkembangannya. Setiap anak ingin mandiri juga, ya. Itu yang dipercayai oleh Montessori sehingga metodenya pun memfokuskan pada kemandirian anak. Semua mayoritas banyak dikerjakan hands-on learning yang dilakukan oleh anak itu sendiri semaksimal mungkin. Dan keterlibatan atau bantuan orang dewasa betul-betul diminimalisasi. Kemudian karakteristik lingkungan kelas Montessori itu seperti apa? Kok dia juga berpengaruh ya, sangat besar lagi dalam pelaksanaan atau penerapan metode belajar Montessori. Ya, lingkungan ini begitu penting. Kalau lingkungan ini tidak dipersiapkan untuk menerapkan metode ini, maka metode Montessori tidak akan berjalan dengan maksimal maupun optimal. Kita akan lihat bahwa di sini yang dilihat untuk disiapkan dan diperhatikan benar adalah bagaimana lingkungan fisiknya, estetikanya, intelektualnya, dan sosial emosionalnya. Nah, kalau lingkungan fisiknya kita bisa lihat dari sisi layout, dari sisi penataan, dari sisi furniture harus sesuai dengan ukuran anak, semuanya mudah untuk dijangkau, baik itu untuk cuci-cuci, cuci tangan, cuci piring, dan lain sebagainya. Tidak ada yang tingginya membuat anak sulit. Kemudian meja, kursi, dan raknya pun semua ukurannya betul-betul standar untuk anak, sesuai usianya dan sesuai dengan jangkauannya, sehingga rak yang tinggi-tinggi pun tidak digunakan untuk kebutuhan anak. Anak-anak bisa menjangkau alat-alat dan material yang dia butuhkan sendiri tanpa bantuan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Sehingga dia tidak perlu menunggu, tidak perlu lagi bergantung pada orang dewasa. Kemudian di sini kita lihat juga bahwa akses untuk ke luar ruangan taman juga ada, supaya anak-anak mampu belajar dari alam aslinya. Kemudian penggunaan benda-benda yang biasa ditemukan di kehidupan sehari-hari.
Memang betul ya, sudah dikenalkan dari usia dini bahan-bahan yang berbentuk atau berbahan dasar yang kalau orang dewasa lihat cukup membahayakan, seperti misalnya kaca-kaca, porselen, keramik, dan lain sebagainya. Tapi itu ada maknanya. Semuanya itu adalah untuk menyegerakan, mengenalkan kehidupan nyata kepada anak-anak bahwa bahan-bahan seperti ini akan banyak ditemui oleh anak-anak. Sehingga anak-anak perlu tahu lebih cepat dan belajar untuk bagaimana cara menghandle-nya. Walaupun di awal banyak gagal, banyak pecah, tapi itu memberikan pelajaran yang berharga untuk anak-anak ini untuk menghandle setiap bahan yang ringkih ini menjadi lebih hati-hati. Oke, next. Untuk lingkungan estetikanya betul-betul semua disusun, dirapikan, ditata sesuai dengan aturannya dari yang mudah ke yang sulit, lalu betul-betul tampak sekali jelas oleh mata memandang dan mudah untuk dijangkau. Jadi tidak bertumpuk, tidak saling menghalangi, tidak sulit untuk diambil, bahwa ketika anak melihat satu alat itu memang sudah eye levelnya dia, eye catchingnya dia, dia pun mudah untuk menjangkau dan mengerjakannya. Itu tampak sekali dilihat di sini dalam picture-nya, dalam gambarnya, fotonya kelihatan tertata rapi, enak melihatnya juga, mau menemukan apapun mudah. Itu ya kuncinya. Oke, ini lingkungan intelektual kita bisa lihat dalam video singkat ini. Lingkungan intelektual ini adalah di mana metode ini menyediakan 5 area kurikulum. Yang ini adalah area ilmu alam, ya, ada alat-alat didaktiknya, alat-alat ajar edukasinya, semuanya cuma disiapkan satu item saja, jadi bola dunia itu cuma satu, yang satunya lagi berbeda juga cuma disiapkan satu, ya, tidak ada yang kita siapkan double-double, ya. Kemudian sebelah sini ada material untuk area bahasa, dari mulai persiapan baca sampai menulis disiapkan di sini. Ini matematika, ya, ada alat yang akan menyampaikan matematika secara konkret. Kemudian ini sensorial, akan menstimulasi indera anak, karena indera anak ini penting untuk persiapan belajar dan persiapan matematika, bahasa, dan sains. Kemudian sampai di sini, sebelahnya lagi kita akan berjalan. Nah, ini adalah area keterampilan hidup atau practical life. Semua di sini adalah alat-alat untuk melatih konsentrasi anak dan kedisiplinan serta kemandirian dan juga keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu. Kemudian kita juga lihat lingkungan sosial emosional. Di sini ada pencampuran usia dalam satu kelas. Jadi memungkinkan sekali ketika dikerjakan di rumah untuk kakak beradik yang memang berbeda usianya. Hal ini adalah bertujuan untuk meniadakan kompetisi. Yang ada adalah cooperation atau bekerja sama, ya. Cooperation ini artinya saling mensupport, ya. Kita bisa lihat di sini ada gambar sang kakak yang secara nalurinya ketika melihat adiknya yang lebih kecil itu ingin membantu dan menolong. Meniadakan bullying, iya, ya. Jadi sesama teman yang ada itu betul-betul saling support dan itu ada arahannya di tangan fasilitator. Jangan menjadi fasilitator yang kompor atau memanas-manasi ketika ada konflik maupun perselisihan. Jadilah fasilitator yang membuat adem kesejukan di kelas kita. Oke. Kemudian di sini kita masuk ke mulai bagian yang inti dari apa yang sudah disampaikan di dalam topik, yaitu hal penting dalam mempersiapkan dan menerapkan Montessori di rumah. Apa saja sih itu? Ya, baik, kita akan lihat persiapan dan penerapan Montessori di rumah adalah satu, kita perlu sekali untuk mempelajari panduan tumbuh kembang anak. Anak kita di rumah ini usia berapa, kemudian tumbuh kembangnya seperti apa saja yang belum dicapai dan apa saja yang sudah dicapai perlu tahu. Kemudian pahami metode Montessori karena memang sesuai dengan topiknya, metode inilah yang sedang diincar atau sedang diinginkan untuk diterapkan. Pelajari prinsip dasar filosofi, yaitu biasanya yang
difokuskan untuk diterapkan di rumah itu lebih banyak untuk prinsip dasar fasilitator dan lingkungan. Nanti kita bahas secara terpisah. Kemudian kita akan lihat di sini siap mental ya, dan mindsetnya perlu untuk berubah kalau memang benar-benar mau menjalankan. Perlu diubah. Karena banyak sekali hal-hal yang mungkin akan bertentangan dari mindset awal. Ya, dan di sini akan lahir sebuah tekad. Jika tekad itu sudah besar, sudah siap, mentalnya, mindsetnya juga sudah siap untuk terbuka, mengikuti SOP dan prinsip utama atau prinsip dasar dari metode ini, ayo kita jalankan. Ya, kemudian pilih dulu statusnya. Karena di sini kita boleh memilih, bebas sekali untuk memilih bahwa kita mau menjalankan metode Montessori di rumah ini untuk beneran homeschooling, ya, semuanya terjadwal, semuanya ada evaluasinya, kita punya catatannya, jurnalnya, dan lain sebagainya seperti semacamnya sekolah, atau bisa saja menjadikannya menjadi stimulasi support saja. Artinya ya udah cuman menambah untuk stimulasi anak di rumah, kemudian menjadi waktu atau hari-harinya berguna atau banyak manfaat untuk si anak tumbuh kembang, ya. Bisa jadi juga sebagai additional atau tambahan stimulasi yang bisa dilakukan selain dari sekolah yang sudah dijalankan di keseharian, ya. Setelah itu buatlah komitmen, memang itu yang mau dikerjakan, entah itu homeschooling atau hanya sekedar stimulasi support. Lalu kerjakan kalau sudah ada itu. Kemudian siapkan mulai lingkungannya, ya, disetting ya sesuai usia dan kemampuan. Usianya ada di mana? Usia teman-teman punya buah hati di sini usianya berapa? Nanti kita bisa lihat di slide berikutnya karena ada petunjuk untuk mempersiapkan lingkungan sesuai dengan usia. Lalu kemudian material ajar di sini kita sesuaikan dengan kemampuan dan fokuslah pada kecepatan belajar anak. Tidak semua anak belajar dengan kecepatan yang sama dan jangan membanding-bandingkan dengan anak-anak lainnya, anak tetangga, anak saudara dan lain sebagainya. Fokuslah pada anak kita, lalu baliklah kepada panduan tumbuh kembang anak. Disitulah kita akan bermain menyelaraskan material ajar kita yang harus didisplay atau yang harus disediakan. Kemudian banyak-banyaklah memulai dari kegiatan yang akan mengasah kemandirian, mengurus diri, dan life skill terutama. Karena di rumah, kejadian sehari-hari, lalu kemudian segala keterampilan hidup keseharian juga dimulai dari rumah, akan lebih baik. Di sanalah kesempatan yang lebih luas untuk menerapkan, bisa kita lakukan dimulai dari hal-hal tersebut. Kemudian banyak dilibatkan di kegiatan sehari-hari. Kemudian di sini ada kata bila perlu. Amati, catat, evaluasi, dan rencana belajar. Ini jika kita memilih status tadi di homeschooling. Ya, ini penting. Yang stimulasi support juga penting sih sebetulnya ya. Untuk mengamati dan mencatat itu artinya kita bisa melihat apa saja yang belum bisa dimampukan oleh anak atau belum tercapai kemampuannya oleh anak. Kemudian itu menjadi evaluasi yang kemudian nanti akan melahirkan sebuah rencana belajar. Kedepannya anak ini berarti harus distimulasi lagi kah, diulangkah, dan dimatangkan bagian mananya saja yang diperlukan. Itu ya, kenapa perlu adanya pengamatan, evaluasi, hingga lahir rencana belajar ke depannya. Jadi terstruktur dan terorganisasi dengan baik ya. Nah, jadi di sini output penerapan itu berbanding lurus dengan komitmen dan effort. Jadi tidak ada yang bohong ya, dengan upaya yang besar, upaya yang lebih berat ya, lebih maksudnya upaya yang sangat-sangat besar dikerjakan itu juga akan membuahkan output atau hasil yang baik juga. Ya. Oke, itu dia. Kemudian prinsip dasar dan filosofi Montessori di rumah tadi yang difokuskan adalah lebih banyak pada fasilitator dan lingkungannya. Fasilitator seperti apakah yang harus dan sebaiknya ada di dalam penerapan Montessori di rumah, dan juga lingkungan seperti apa yang harus diciptakan dengan berpandu pada 5 prinsip utama dan juga prinsip sesuai usia. Oke, ini prinsip utama untuk fasilitator, untuk orang tua ya. Apa saja yang perlu dimiliki oleh orang tua sebagai fasilitator di rumah ya. Bisa dibaca sebetulnya di sini, tapi
kilas aja saya bisa sampaikan di sini, organize dan set up lingkungan. Jangan lupa itu, ya, itu harus dikondisikan dengan baik. Menjaga konsentrasi dengan cara tolong pada saat mengajarkan, menyampaikan materi penuh hati-hati supaya anak mampu mengamati dan menganalisa dengan baik. Mengajarkan dengan terlalu cepat akan membuat bingung anak dan mungkin anak pun sulit untuk mengikuti. Kemudian ada rotasi, rotasi di buku, mainan, alat ajar sehingga tidak menjadi bosan. Jadi display saja, tampilkan saja buku, mainan, alat ajar yang tidak terlalu banyak. Lebih baik itu di rotasi, diganti-ganti ya, sehingga akan membuat anak juga merasa tidak bosan dan merindukan ya alat-alat yang sementara waktu tidak didisplay. Kemudian amatilah ya pada saat kita juga menjaga konsentrasi lebih banyak mengamati supaya kita bisa ya juga merencanakan kegiatan-kegiatan melalui pengamatan kita karena kita bisa mengidentifikasi ketertarikan anak. Semakin anak mempunyai ketertarikan pada sesuatu, semakin kita mudah untuk mengajarkan anak banyak hal. Kemudian kenalkan materi dan bahasa bertahap, ya. Artinya tidak perlu terlalu banyak, terlalu dibombardir atau berhamburan, tapi ada tahapan-tahapan porsi yang cukup ya, yang bisa diikuti oleh anak. Semangat dan dukungan, bukan kritikan yang dibutuhkan oleh anak ya. Jadi ketika melakukan kesalahan, kita bisa bicara kepada anaknya, misalnya menumpahkan, membuat berantakan, dan lain sebagainya. Cukup katakan, ayo kita tinggal bersihkan dan bereskan, yuk. Ini alat-alatnya, dan ini caranya. Mama contohkan dulu, ya. Nanti bisa bersama-sama. Lalu, next step-nya adalah anak melakukan sendiri, ya. Seperti itu. Jadi, tolong disemangati bahwa ketika anak melakukan kesalahan itu adalah wajar karena itu harus selalu ada dalam proses belajar. Kemudian juga adalah supaya anak semangat untuk kembali lagi mencoba. Hindari menyalahkan, membetulkan hasil pekerjaan, dan mengkritisi anak-anak. Ya, artinya minimalkan itu semua. Kita harus mampu untuk menunggu kemampuannya tercapai dengan cara belajar sendiri atau self-learning. Ya, tidak perlu banyak-banyak diberitahu, cukup berikan latihan berulang saja. Biasanya anak-anak pada suatu titik akan mampu mencapai kemampuan yang diharapkan. Ya, itu tadi ya, ada latihan dan pengulangan disebutkan. Menghargai makhluk hidup dan benda artinya setiap benda yang dipakai juga harus dihargai. Dia tidak akan berfungsi dengan baik kalau tidak dihargai atau dirusak atau diperlakukan dengan tidak baik. Ya, tolong berikan penyampaian-penyampaian lewat verbal kepada anak dengan cara samakan tinggi kita, tatap matanya, ada eye contact ya. Jadi ketika anak memang berdiri, kita turun ya, berlutut sambil menyampaikan maksud apa yang mau disampaikan. Kemudian libatkan anak di kegiatan kehidupan nyata sehari-hari di rumah itu lebih banyak sekali ya pilihan kegiatannya ketimbang di sekolah sehingga nanti terampil dalam self-care atau kegiatan keterampilan hidup. Siap melayani dan bantu anak untuk mandiri. Lingkungan yang diciptakan, tolong lingkungan yang tanpa hukuman dan hadiah benda. Tolong difokuskan pada inner motivation but not reward. Ya, tidak dikit-dikit dikasih hadiah, dikit-dikit dikasih hadiah stiker atau es krim atau apa dan lain sebagainya. Cukup dengan bahasa-bahasa yang menyemangati. Pelukan pun boleh ya. Tidak membanding-bandingkan anak, bila perlu amati, catat, evaluasi dan buat rencana. Itu tadi ya. Kemudian ada 5 prinsip utama atau lingkungan secara general, yaitu rak atau box penyimpanan mudah dijangkau, disimpan ya untuk latihan mandiri atau self-care. Ini ya, supaya anak mudah ganti baju, gantungin, ganti sepatu ya. Jadi untuk get dress ya, nggak susah ngambil-ngambil di lemari yang tinggi. Jadi kalau anak mau latihan mengurus diri sendiri, dia tidak disulitkan dengan kondisi posisi penyimpanan. Oke. Yang kedua adalah alat bantu yang memudahkan untuk membersihkan diri, mengamati dan juga menyiapkan makanan. Ini ya.
tangga ya atau undakan atau apapun itu ya yang bisa anak-anak pakai untuk menjangkau level-level yang tinggi buat dia ya yang ukurannya memang dibuat untuk orang dewasa. Jadi anak-anak dimudahkan untuk apa-apa mencoba bisa sendiri ya. Kemudian yang ketiga adalah alat kebersihan dan rak material yang mudah dijangkau serta pilahlah mainan dalam box supaya lebih rapi. Jadi alat kebersihan ini jangan jauh-jauh ditaruhnya sehingga anak sulit ya ketika dia harus bertanggung jawab tentang tumpahannya dan lain sebagainya, semua itu tersedia ya untuk dipakai. Ini ada pilah mainan dalam box supaya mudah saja sih untuk mengkategorikan di box A mainan Lego, di box yang B apa dan lain sebagainya, itu memudahkan pencarian ya, organize. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan makanan ringan dan alat persiapannya tolong disimpan di penyimpanan yang mudah dijangkau untuk kebutuhan biologis atau kebutuhan pribadinya ya. Dan mohon juga dibuat aman. Ini misalnya, anak butuh snack tolong jangan disimpan di tempat yang sulit dijangkau. Anak-anak ini secara fitrahnya membutuhkan asupan ya, jadi jangan dibuat sulit sehingga dia bisa kapanpun butuh langsung menjangkau dan menyiapkannya sendiri bahkan ya. Di sana ada latihan banyak sekali, latihan motorik ya, latihan visual, koordinasi tangan dan mata untuk sambil dilatih di sana kemampuannya ya. Maaf. Sini ada juga persiapan-persiapan lainnya ketika anak-anak memang disiapkan untuk menyiapkan makanan ringannya sendiri ya. Lalu berikutnya adalah yang kelima, penyediaan kebutuhan lainnya yaitu seperti buah, makanan segar dan minum juga mudah dijangkau anak untuk kebutuhan pribadinya sendiri ya. Jadi di kulkas yang bagian-bagian bawah yang terjangkau oleh anak tolong yang aman dan yang memang untuk dikonsumsi dia. Kemudian tempat minum kapan saja dia bisa ambil untuk kebutuhannya. Ya, seperti ini boleh yang berupa dispenser ya yang aman, kemudian juga berupa teko. Lalu kemudian di sini ada prinsip dasar lingkungan yang bisa kita bentuk atau bisa kita setting sesuai usia. Apa saja poin pokoknya? Jika kita mempunyai anak usia 0 sampai 18 bulan ini, ya, keamanan, pembatas ruang, area berbaring ramah anak, furniture yang ramah anak, seperti ini contohnya. Oke. Kemudian kalau kita punya anak usia 18 sampai 36 bulan, karena masih fokus di toilet training, jadi banyaklah waktu dia untuk latihan di sana, ya. Rak penyimpanan rendah, display kreasi itu adalah hasil gambar orang, hasil seni-seni orang yang ditempel di setinggi anak supaya mampu untuk menjadi motivasinya membuat sesuatu seperti itu. Lalu ada koleksi benda alam, ya. Koleksi benda alam ketika jalan-jalan di luar bersama orang tua itu anak menemukan batu, anak menemukan buah-buah kering dan daun kering boleh dikoleksi lalu dipelajari. Silahkan ya untuk mendekatkan pada alam. Itu kemudian kalau anaknya usia 3 sampai 6 tahun ya mulai tambah lagi nih ininya apa prinsip utama yang kita pakai untuk nyetingnya ya yaitu fokuskan anak pada masak, baca dan bersih-bersih. Ruang baca yang memadai ya, yang baik ya. Kemudian rak rendah ganti mainan menjadi jadi puzzle dan material eksplorasi ya. Artinya lebih untuk critical thinking-nya. Jika anak sudah bersekolah di kelas Montessori, fokus kegiatan di rumah itu lebih kepada praktek yang kegiatan di rumah ya. Izinkan anak untuk break yang akademiknya. Oke, karena itu sudah didapat di rumah ya. Banyak berkebun, ikutin masak, bebersih ya, dan banyak baca. Hal-hal yang dia sukai. Oke, ini tampilan untuk penataan material edukasinya. Itu ya. Nah, apa saja material ajar Montessori yang bisa disiapkan sendiri untuk di rumah ada di sini juga ya. Nanti kita akan sama-sama juga melihat di sesi
berbagi saya dengan Aifa, ya, bahwa di sini akan ada saya perlihatkan bagaimana caranya atau jenis-jenis alat-alat Montessori buatan sendiri yang bisa kita pakai untuk belajar di rumah. Ini yang bisa kita lakukan untuk kotak warna, kita bisa eh, bikin sendiri dari kertas lipat, ya, matching. Ini juga bisa dari karton, kemudian dilapis dengan warna-warna yang sudah sesuai contoh. Ini bisa menggunakan tabung-tabung yang tidak terpakai dari kemasan makanan, diisi dengan macam-macam yang mengeluarkan bunyi. Lalu ini juga kita bisa beli amplas untuk tekstur kasar halus, dan ini juga bisa kita buat dari plastisin, ya. Ini bisa kita buat, nah ini plastisinnya. Kemudian ini juga bisa kita buat dari kertas yang kita gunting-gunting. Ini adalah puzzle untuk bagian dari pohon, ya. Jadi puzzle ini lebih mengarah kepada materi biologi. Puzzle ini tidak dipotong asal-asalan, tapi potongannya itu mengandung sebuah arti bahwa itu adalah bagian-bagian dari tanaman atau hewan, ya. Oke, ini persiapan nulis, ya, cetakan desain. Kemudian ini juga bisa buat sendiri. Angka box untuk menghitung juga sama, bisa buat sendiri. Ya, oke, nanti lebih jelasnya lagi saya akan tunjukkan di Zoom, ya, dalam acara kita di uh, sharing untuk aplikasi atau penerapan metode Montessori di rumah untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, semua kegiatan tadi ada tata caranya untuk menyampaikan dan juga mengerjakan langkah-langkah kerjanya. Ada di kedua buku saya yang ini, silakan cari di toko online atau toko buku offline, ya. Dua-duanya akan menyampaikan bagaimana cara kerjanya untuk semua Montessori yang ada untuk anak usia dini, ya. Oke, itu aja dulu. Terima kasih untuk materinya telah saya paparkan di sini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.